Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar materi operasi pecahan yang pertama, yaitu operasi penjumlahan. Jadi, pecahan sendiri itu kan dia terdiri dari pembilang dan juga penyebut. Pembilangnya itu yang di atas, ini pembilang. Dan yang di bawah itu adalah penyebut. Ketika pecahan ini kita jumlahkan dengan sesama pecahan, itu langkahnya ada dua. Yang pertama, kita perlu menyamakan penyebutnya. Jadi penyebutnya itu harus sama sebelum dijumlahkan. Nah, ketika penyebutnya udah sama, kita lanjut ke langkah yang kedua, yaitu menjumlahkan pembilangnya. Udah sampai situ. Dan cara untuk menyamakan penyebut itu ada dua cara. Yang pertama, jika penyebutnya itu bernilai kecil, maka bisa gunakan metode mengalihkan penyebut. Kecil di sini maksudnya itu bernilai dari 1 sampai 10, kurang lebih seperti itu. Tapi jika penyebutnya itu bernilai besar, misalnya 10 ke atas, itu kita gunakan metode KPK. Tapi ini enggak harus, nggak suatu kewajiban, nggak suatu keharusan. Jika penyebutnya itu bernilai kecil, kita juga bisa pakai KPK. Ataupun sebaliknya, jika penyebut bernilai besar, kita juga bisa menggunakan metode mengalihkan penyebut. Cara ini hanya saran. Jadi kalau penyebutnya bernilai kecil, lebih baik gunakan metode mengalihkan penyebut. Tapi jika penyebutnya bernilai besar, lebih baik gunakan yang KPK. Itu hanya saran. Nah, kita lanjut ke contoh. Untuk lebih jelasnya, di sini penyebutnya itu bernilai kecil karena 4 dan 3. 4 dan 3 itu kan masih kurang dari 10, jadi masih dikatakan kecil. Jadi, langkah yang pertama, kita samakan dulu penyebutnya. Samakan penyebutnya dengan metode mengalihkan penyebut. Mengalihkan penyebut itu gimana? Berarti penyebut yang ini kita kalikan dengan penyebut yang ada di sini. Kalau yang di sini, yang penyebut pertama itu kita kalikan sama di sini, sama 3, pembilangnya juga kita kalikan sama 3. Jadi seperti ini. 4 dikali 3, yang 3 juga dikali 3. Nah, kemudian yang pecahan yang di sini itu kita juga kalikan sama penyebut sebelahnya. Yang 3 itu kita kali 2, yang kita kali 4, yang 1 juga kita kali 4. Jadi keduanya, pembilang sama penyebut yang kedua, itu kita kalikan sama 4. Oke, lanjut langsung aja kita. Jadi kita kalikan dulu nih pecahan yang pertama. 4-nya itu kita kali sama penyebut sebelahnya 3. Yang 3 itu kita juga kalikan 3. Ini sama ini. Kemudian ditambah. Nah, pecahan yang kedua kita kalikan sama penyebut yang pertama. Jadinya 3 dikali 4. Yang ini satunya juga dikali 4. Jadi hasilnya 3 kali 3, 9. 4 kali 3, 12. Ditambah 1 kali 4 itu 4. 3 kali 4 itu 12. Nah, di sini penyebutnya itu udah sama. Makanya kita lanjut ke langkah yang kedua, yaitu menjumlahkan pembilangnya. 9 ditambah 4, hasilnya 13, per penyebutnya itu tetap 12. Jadi hasilnya dari 3/4 ditambah 1/3 itu hasilnya 13/12. Kemudian contoh yang berikutnya. Di sini penyebutnya itu bernilai besar. Dia lebih dari 10, jadi bisa dikatakan besar. Jadi kita gunakan metode KPK. Metode KPK berarti kita samakan penyebutnya itu 48 sama 32, itu kita cari KPK-nya di antara kedua angka ini. Kita cari dulu KPK-nya dengan pohon faktor. 48 dibagi 2, 24. Bagi 2, 12. Dibagi 2, 6. Bagi 2, 3. Berarti 48 ini, benar, kita lanjut dulu ke 32. Bagi 2, 16. Bagi 2, 8. Bagi 2, 4. Bagi 2, 2. Jadi berarti kan 48 itu sama dengan 2 pangkat 4 kali 3. Terus yang 32 itu 2 pangkat 5
KPK-nya berarti sama dengan 2. KPK berarti semua besar, semua angka. 2 dikali 3. Yang ini kita ambil yang 5. 2 pangkat 5 itu 32 dikali 3. Jadinya 96. Jadi KPK-nya itu 96. Artinya penyebutnya itu nanti sama dengan yang di sebelah sini itu 96 ditambah ini juga 96. Jadi penyebutnya itu nanti hasilnya 96. Nah, yang di sini kita tulis ulang 48. Yang ini kita tulis ulang 32. Yang ini juga 7 kali, yang ini 5 kali. Nah, 48 dikali berapa yang hasilnya 96? Kan dikali 2. Kalau yang bawah dikali 2, berarti yang atas juga dikali 2. Nah, yang ini 32 dikali berapa yang hasilnya 96? Kan dikali 3. Berarti yang atas juga kita kali 3. Tinggal kita kalikan. 7 dikali 2 hasilnya 14. Yang 5 kali 3 itu 15. Yang bawah udah. Kemudian penyebutnya udah sama nih. Berarti kita lanjut ke langkah yang kedua, yaitu menjumlahkan pembilangnya. 14 ditambah 15 jadinya 29. Per penyebutnya itu 96. Jadi ketemu hasilnya 29 per 96. Oke. Selanjutnya di sini ada latihan yang pertama. Kemudian ada juga latihan yang kedua. Ini bisa dikerjakan terlebih dahulu oleh teman-teman. Bisa di-pause dulu videonya. Ini latihan yang pertama. Ditulis dulu soalnya. Oke. Terus latihan yang kedua. Oke. Udah dikerjakan. Selamat mengerjakan. Kalau udah, kita lanjut ke pembahasan. Oke, kita bahas yang latihan yang pertama. Di sini penyebutnya itu 15 sama 35, berarti kita pakai KPK. Kita cari KPK dari 15 dan juga 35. 15 kita bagi 3, hasilnya 5. Terus yang 35 kita bagi 5 nggak bisa, 5 bisa, hasilnya 7. Berarti yang 15 itu 3 kali 5, yang 35 itu 5 kali 7. Berarti KPK-nya itu 3 kali 5 kali 7. Hasilnya 15 dikali 7, 105. Berarti di sini penyebutnya itu nanti merupakan angka 105 ditambah ini 105. Nah, ini kita tulis ulang 15 dikali berapa, kemudian 35 dikali berapa, 17 juga dikali, 2-nya juga dikali. Nah, 15 dikali berapa yang hasilnya 105? Kan 15 kali 7. Yang ini 35 dikali berapa yang hasilnya 105? Kan dikali 3. Yang ini juga kita kali 7, yang ini kita kali 3. 17 dikali 7. 17 dikali 7 hasilnya 119. Kemudian 2 kali 3 hasilnya 6. Nah, karena udah sama penyebutnya, tinggal kita jumlahkan pembilangnya. 119 ditambah 6. 125 per 105. Ini bisa disederhanakan kalau mau, dibagi 5, 5. Jadinya yang ini 25, yang ini 21. Kalau mau bisa disederhanakan jadi pecahan campuran. Oke, ini hasilnya. Kemudian latihan yang kedua. Di sini penyebutnya itu masih kurang dari 10. Kita bisa gunakan metode mengalihkan penyebut. Kita kalikan, jadinya yang 9 itu kita kali 2, jadinya 18. Yang 2 kita kali sama 2, jadinya 4. Ditambah yang ini 2 dikali 9, hasilnya 18. Yang 5 juga dikali 9, hasilnya 45. Penyebutnya udah sama, tinggal kita jumlahkan pembilangnya. 49. Oke,
jadi ini hasilnya. Bisa disederhanakan, bisa juga enggak. Oke, sekian video hari ini. Semoga bermanfaat.